Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir bersama-sama menyampaikan kabar baik Injil kasih karunia Tuhan yang saya percaya bahwa Injil kasih karunia Tuhan, kebenaran firman Tuhan seperti apa yang dikatakan di kitab Roma, bahwa itulah kekuatannya Allah dan itulah yang akan memerdekakan engkau dan aku, itulah yang akan melepaskan engkau dan aku daripada ketakutan, daripada kecemasan, daripada kekhawatiran. Hari ini kita ingin belajar lagi Bapak Ibu, lanjutan dari tentang perihal yang dua sermon sebelumnya. Kita sudah belajar tentang yang namanya mengucap syukur, tentang bagaimana yang namanya juga tentang mengampuni. Nah, kita sudah belajar di sermon sebelumnya bahwa mengampuni, kita belajar dari Ishak, bagaimana setelah Ishak mengampuni orang yang pernah mengecewakan dia, orang yang pernah melupakan dia, pada akhirnya Ishak mendapatkan menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Hari ini kita ingin belajar lagi. Saya berharap engkau siap untuk menerima pelajaran firman Tuhan hari ini. Sebelum memulai, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua kasih, kebaikan, kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada di pihak kami. Dan kami percaya Bapa, selama-lamanya Engkau bersama-sama dengan kami. Hari ini kami ingin belajar lagi firman Tuhan Bapa. Kami bukalah hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi benih yang baik dalam bagi hati kami sebagai tanah yang subur. Karena kami percaya satu hal Tuhan, benih ini sempurna, benih ini dapat tumbuh 100, 60, dan 30 kali lipat. Dan kami mau mengambil yang terbaik daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar sebelumnya dari Ishak, bagaimana dia mengampuni Abimelek, sehingga apa yang terjadi pada saat Abimelek sudah mengusir Ishak dengan segala hartanya yang sangat banyak. Di Kejadian 26 hal tersebut diceritakan, dan bagaimana setelah Ishak memberkati raja yang telah mengusir dia, pemimpin yang telah mengusir dia, dan akhirnya pada hari itu juga on that day dikatakan di kitab Kejadian bahwa sumur-sumur yang selama ini tidak mengeluarkan air pada hari itu juga mengeluarkan air. Jadi kita sudah belajar di dua sermon sebelumnya bahwa mengampuni adalah bagian dari caramu untuk dapat menerima yang terbaik dari Tuhan. Belajar untuk mengampuni adalah bagian dari cara yang terbaik untuk melihat sumur-sumur yang selama ini mungkin tidak mengeluarkan air, dapat mengeluarkan air. Untuk dapat melihat bahwa sumur-sumur yang selama ini mungkin kering, ada sumur-sumur di daerah kehidupanmu, entah itu sumur kesehatanmu, sumur keuanganmu, sumur hubungan, sumur dan yang lain-lain, area kehidupanmu. Mungkin selama ini kita melihatnya kering seperti tidak mengeluarkan air. Dan itu kita sudah belajar bahwa mengampuni adalah bagian dari caramu untuk melihat dan menerima air yang berbual-bual tadi dapat keluar dari sumur-sumur tadi. Sehingga engkau akan melihat bahwa Tuhan memelihara dan menjaga engkau dan aku di dalam suatu kondisi yang sulit. Di dalam suatu kondisi pandemik seperti ini, engkau akan melihat bagaimana Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanmu. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu dari tokoh lain berbicara tentang pengampunan. Kita mau belajar dari Yusuf. Kisah Yusuf dimulai dari kitab Kejadian 37. Saya mau mengajak kita semua membuka Alkitab kita, Kejadian 37. Dari ayat 1 sampai 11 berbicara tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya akan bacakan tidak semua, saya akan bacakan sekilas. Ayat 1, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari ayat ini saya ingin saudara mengingat bahwa kisah hidup Yusuf dimulai ketika dia berumur 17 tahun di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga dikatakan begini, Israel dikatakan lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yusuf mendapatkan suatu kelebihan dibandingkan oleh abang-abangnya, dibandingkan Ruben, dibandingkan Yehuda, dibandingkan abang-abangnya yang lain. Dia mendapatkan satu jubah yang dikatakan di ayat Alkitab, di ayat 3 dikatakan jubah yang maha indah, dipakai kata maha indah. Artinya ini sesuatu yang sangat spesial. Singkat cerita, di ayat yang ke-6,
Karena katanya kepada mereka, kata Yusuf kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Jadi Yusuf menerima mimpi dari Tuhan, mimpi yang kumimpikan ini, tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Itu mimpi pertama yang diterima Yusuf ketika dia umur 17 tahun. Dia melihat bahwa berkasnya dia berdiri tegak dan berkas-berkas abangnya dikatakan apa? Berkas-berkas abangnya menunduk kepada berkas-berkas dia. Di ayat 9 dia kembali menerima mimpi. Di ayat 9 dikatakan lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Mimpi yang lain berbeda dengan yang mimpi sebelumnya. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 2 kali Allah berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Melalui mimpi. Nah, kita melihat bahwa apa yang terjadi selanjutnya. Yang terjadi selanjutnya adalah dikatakan di Alkitab. Setelah Yusuf menerima mimpi tadi, kalau kita baca di ayat 30, kalau kita baca di ayat 12 sampai 36, ini adalah berbicara tentang Yusuf dijual ke tanah Mesir. Abang-abangnya tidak puas dengan Yusuf. Abang-abangnya kecewa dengan Yusuf. Abang-abangnya komplain terhadap Yusuf. Karena dikatakan tadi Yusuf suka menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang abang-abangnya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau engkau melihat kita membaca perikop ini terus, di Kejadian 37 dikatakan bahwa Yusuf dijual. Di ayat 23, di Kejadian 37 ayat 23 dikatakan, suatu kali Yusuf datang untuk mengunjungi abang-abangnya yang pada saat mereka menggembalakan domba. Mereka datang dan melihat Yusuf dari kejauhan. Di ayat 23 dikatakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Jadi abang-abangnya sudah mempunyai suatu rencana yang tidak baik terhadap Yusuf. Engkau harus mengingat bahwa yang melakukan rencana yang tidak baik di dalam kehidupannya ini adalah saudara-saudara kandungnya. Mungkin saat ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, bahwa ada orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita yang mungkin memiliki rencana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Yang mungkin mempunyai tujuan rencana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan mereka mungkin memiliki suatu maksud yang tidak baik dalam kehidupan kita. Stand still. Tetap tenang dan berdiri tegak di hadapan Allah. Dikatakan juga di ayat 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf yang tadi memakai baju jubah yang sangat megah, maha indah dikatakan di Alkitab, ditanggalkan jubahnya, ditanggalkan jubah yang maha indah tadi, dimasukkan ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Artinya apa Bapak Ibu? Abang-abangnya tadi yang sepertinya harusnya orang yang melindungi Yusuf, justru melakukan sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Mereka menanggalkan Yusuf, tidak hanya sampai menanggalkan Yusuf. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan berikutnya adalah apa? Mereka memasukkan Yusuf kemana? Ke dalam suatu sumur yang kering. Jadi kau bayangkan, orang yang beberapa jam sebelumnya adalah orang kesayangan ayahnya, Israel, orang yang sangat dikasihi Allah. Hitungan jam, hidupnya berubah. Jubahnya diambil dan dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Perhatikan baik-baik. Di ayat 27 dikatakan, marilah kita menjual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Bukan hanya ditanggalkan jubahnya. Bukan hanya sampai dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya abang-abang yang memutuskan apa? Untuk menjual Yusuf. Perhatikan, mungkin orang-orang di sekelilingmu adalah orang-orang yang pernah mengecewakan kau. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali. Tetapi ingat Bapak Ibu, sebelum abang-abangnya Yusuf melakukan hal yang tidak baik kepada Yusuf, Yusuf telah menerima visinya Allah melalui mimpi sebanyak 2 kali. Kalau kita lengkap di ayat 38, di ayat 38 berbicara tentang Yehuda dan Tamar. Kita lanjutkan kisah Yusuf, dilanjutkan di Kejadian 39. Di Kejadian 39 Yusuf masuk ke rumah Potifar.
Dan di ayat 17 dikatakan, Yusuf menjadi pelayan yang sangat baik. Kita sudah membahas ini pernah di awal-awal sermon tahun ini, bahwa penyertaan Tuhan yang membuat Yusuf selalu berhasil. Yusuf melakukan pekerjaan-pekerjaan yang excellent selama dia ada di rumah Potifar. Sampai akhirnya di ayat ke-17 dikatakan, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Kembali Yusuf difitnah. Difitnah untuk sesuatu perbuatan yang tidak dia lakukan. Dia difitnah, dikecam, dan dituduh oleh sesuatu pekerjaan yang tidak dia lakukan. Dia dijebak. Akhirnya apa dikatakan? Kalau kita baca di ayat 23, di ayat 23, Kejadian 29 ayat 23. Kita buka sama-sama. Dan kepala penjara di ayat, lalu Yusuf di ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Orang yang tadinya baru saja menerima visi Allah, jubahnya diambil sama abangnya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dan yang terakhir dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita lihat sekilas perjalanan hidup Yusuf begitu tragis, begitu bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan di awal-awal cerita di kehidupan Yusuf di Kejadian 37 tadi ketika dia berumur 17 tahun. Kalau Bapak Ibu lanjut membaca nanti di Kejadian 41 Firaun, di Kejadian 40 Yusuf, di Kejadian 40 Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru rotinya raja. Di Kejadian 40 di ayat 23 dikatakan, kita buka sama-sama, Kejadian 40 ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Tadi di penjara, Yusuf membantu juru minum mengartikan mimpi yang dia mimpikan, bahwa dalam 3 hari engkau akan dipromosikan lagi oleh raja. Nanti kata Yusuf, kalau kamu sudah keluar dari sini, ingatlah akan aku, kata Yusuf. Tetapi apa yang terjadi di ayat 23? Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kembali Yusuf dilupakan. Tadi Yusuf dilupakan abangnya, Yusuf dimasukkan dalam sumur, Yusuf dijual, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan terakhir Yusuf dilupakan juga oleh juru minum. Sampai akhirnya di Kejadian 42, di Kejadian 41 maksud saya, Firaun mengalami suatu mimpi Bapak Ibu. Dia mengalami suatu mimpi yang tidak ada yang dapat mengartikannya. Dan sampai akhirnya juru minum tadi berkata, aku ingat sekarang. Di ayat 46 dikatakan, di Kejadian 41, di Kejadian 41 ayat 46, ketika Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari Firaun, di Kejadian 41 ayat 46 dikatakan demikian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Raja Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir. Itu tepat setelah Firaun melantik Yusuf menjadi Perdana Menteri di umur 30 tahun. Perhatikan baik-baik. Tadi Yusuf menerima visinya Allah di umur 17 melalui mimpi. Di umur 30 tahun Yusuf menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya di Kejadian 42, saudara-saudara Yusuf dikatakan pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir karena telah terjadi suatu kelaparan yang dahsyat. Tadi kita bercerita bahwa 7 tahun masa petuaian yang luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri umur 30, 7 tahun masa menuai luar biasa. Setelah 7 tahun terjadi masa kelaparan yang hebat. Dan abang-abangnya akhirnya datang ke tanah Mesir. Sampai akhirnya di Kejadian 42 ayat 6 dikatakan, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ayat 6,
Ketika saudara-saudaranya Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Terjadi Bapak Ibu. Terjadi apa yang divisikan Allah di dalam kehidupan Yusuf. Kejadiannya tidak langsung. Yusuf bermimpi di umur 17 tahun. Tapi kejadiannya di umur Yusuf kira-kira umurnya 38 atau 39 tahun. Berarti 21 tahun. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah visikan dapat termanifestasi di dalam kehidupan Yusuf. Perhatikan baik-baik, apa yang menggugah saya adalah ketika kalau engkau nanti membaca di Kejadian 45. Bapak Ibu saya sarankan baca terus Kejadian 42, 43, dan 44 sampai akhirnya di Kejadian 45. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini. Maka tidak ada seorang pun tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana raja. Dikatakan demikian, sehingga terdengar kepada orang Mesir dan kepada istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut gemetar dan menghadapi dia. Ayat keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bagaimana Yusuf begitu memiliki karakter mengampuni yang sangat kuat. Dia dapat melihat setiap kejadian-kejadian yang terjadi di belakangnya. Kejadian-kejadian yang terjadi terhadap dirinya. Yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat dia kasihi. Itu dia melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Itu dia lihat sebagai sebuah, dikatakan di ayat 5. "Jangan bersusah hati karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika engkau memiliki hati yang mau mengampuni, itu yang membuat engkau dan aku tetap fokus kepada visi dan misinya Allah. Puluhan tahun, lebih dari 20 tahun Yusuf harus menunggu terjadinya manifestasi waktu dia menerima visi Allah sampai itu terjadi. Di dalam proses itu, ketika dia telah bertemu dengan orang yang pernah menjualnya, dia bertemu lagi dengan orang yang pernah menanggalkan jubahnya, dia bertemu lagi dengan orang yang pernah menjualnya, Yusuf dapat melihat kejadian-kejadian itu sebagai sebuah kejadian-kejadian yang baik. Apa kata Yusuf? Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Di ayat kelima. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Itu Bapak Ibu. Ketika engkau memiliki hati yang mau mengampuni, engkau tidak melihat lagi kejadian-kejadian yang di belakang sebagai sebuah kejadian-kejadian yang merugikan engkau. Tetapi itu adalah sebuah opportunity yang dapat dipakai oleh Allah untuk mempromosikan engkau, untuk membuat engkau sampai kepada visi dan misinya Allah. Hari ini setiap kita, aku dan engkau, Allah memiliki maksud dan tujuan, memiliki visi dan misi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Pastikan, Allah ingin memastikan bahwa engkau sampai kepada titik visi, misi, dan rencananya Allah. Visi, misi, dan rencananya Allah adalah untuk memelihara kehidupan bagi orang banyak. Jadi, bukan dalam sebuah kejadian yang tidak dalam kontrolnya Allah. Waktu abang-abangnya berniat jahat di dalam kehidupannya. Tetapi Allah dapat memutar kejadian yang tidak baik tadi menjadi sebuah keuntungan bagi Yusuf. Yusuf di dalam penantiannya dari umur dia 17 sampai umurnya 39 tahun. Tidak menyimpan dendam terhadap abang-abangnya. Kenapa aku dapat mengatakan hal tersebut? Saat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, Yusuf mempunyai power, Yusuf mempunyai otoritas untuk pergi mencari orang-orang yang pernah mengecewakan dia. Benar? Karena dia mempunyai otoritas, dia mempunyai pasukan, dia memiliki kemampuan, dia memiliki hak. Kalau dia kesal dan kecewa dengan abang-abang yang pernah menjual dia, dia bisa bilang, panggil 100 orang pasukan, kemari, kita mau cari abang-abang saya,
orang-orang yang pernah menjual saya, orang-orang yang pernah melakukan saya tidak baik. Tidak. Itu tidak dilakukan Yusuf. Yusuf fokus kepada apa yang Allah visikan dalam kehidupannya. Dia tetap bekerja dengan luar biasa sebagai Perdana Menteri. Dia mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya karena itu akan menjadi masa yang petuaian yang luar biasa. Karena akan ada masa 7 tahun kelaparan di depan. Yusuf tidak didrive oleh kemarahannya Bapak Ibu. Yusuf tidak didrive oleh kekecewaannya. Itu yang membuat Yusuf dapat sampai kepada visi dan misinya Allah. Itu yang membuat Yusuf dapat sampai kepada tujuan dan rencananya Allah. Hari ini, kalau engkau melihat sepertinya visi Allah terlalu jauh, rencana Allah seperti tidak blur, seperti rencana Allah itu sepertinya tidak clear di dalam kehidupanku. Saya memberikan solusi Bapak Ibu. Belajar untuk mengampuni seperti Yusuf. Yusuf tidak didrive oleh kemarahan. Yusuf tidak didrive oleh kebencian. Yusuf juga tidak didrive oleh apa yang terjadi di masa lampau. Tetapi dia adalah orang yang fokus kepada apa yang di depan. Ya udahlah, abangku pernah mengecewakanku, adikku pernah mengecewakanku, orang tuaku mungkin pernah mengecewakanku, rekan kerjaku pernah mengecewakanku, bahkan mungkin company, perusahaan tempatku bekerja pernah mengecewakan aku. But it's okay. Lihat apa yang ada di depan. Orang-orang yang memiliki hati yang mau mengampuni Bapak Ibu. Orang-orang yang dapat melihat ada hope di depan, ada pengharapan di depan, ada hal baik yang Allah sediakan di depan. Yes, belajar untuk tidak digerakkan oleh emosi, belajar untuk tidak digerakkan oleh perasaan, tetapi belajarlah untuk digerakkan oleh apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupanmu. Amin. Seandainya saja Yusuf terlalu banyak menyimpan dendam, kecewa, kemarahan, kepahitan terhadap abang-abangnya, saya yakin dia tidak akan lama sebagai Perdana Menteri. Karena apa? Karena setelah diangkat sebagai Perdana Menteri, yang pertama dia lakukan, dia akan cari musuh-musuhnya. Dia akan cari peluang-peluang untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Daud. Berkali-kali Saul mencoba membunuh Daud dengan cara melemparkan tombak, mengirimkan Daud di posisi terdepan untuk perang agar Daud mengalami hal yang tidak baik sehingga dia akan mati. Ingat, Daud juga memiliki beberapa kali kesempatan untuk mengeksekusi Saul. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Engkau tahu kenapa? Karena Daud begitu memiliki hati yang mau mengampuni. Seperti apa yang dikatakan di kitab Mazmur 32. Daud memvisikan, berbahagialah orang-orang yang dosa, kesalahan, dan pelanggarannya tidak lagi diingat oleh Allah. Daud memproyeksikan, Daud memvisikan bahwa apa yang dia katakan di hari itu adalah sesuatu buat engkau dan aku. Orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang tinggal sesudah Yesus mati. Hari ini Tuhan dan aku Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahanmu. Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaranmu. Hari ini saatnya bagi engkau dan bagiku Bapak Ibu untuk tidak lagi mengingat kesalahan dan pelanggaran orang lain. Karena apa? Karena pengampunan haruslah menjadi sebuah lifestyle di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Gampang memberikan pengampunan bagi orang lain haruslah menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Karena apa? Orang-orang yang memiliki hati yang gampang mengampuni itu adalah orang-orang yang dapat cepat sampai kepada visi dan misinya Allah. Orang-orang yang tidak menyimpan kemarahan, menyimpan kekecewaan atas masa lalu atau apapun. Itu adalah orang-orang yang dapat cepat sampai kepada apa yang Allah visikan dan Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Engkau dan aku adalah orang-orang yang hidup di dalam janji Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan kemarahan, kekecewaan, kepahitan, dan lain-lain itu yang mendrive engkau dan aku di dalam kehidupan. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya bahwa orang-orang yang menyimpan kemarahan akan berat di dalam kehidupannya. Jalannya akan lebih capek, letih, gampang letih, terlalu sensitif, dan tidak dapat fokus kepada apa yang Allah janjikan. Yusuf tahu bahwa ketika aku memberikan pengampunan, aku tahu bahwa itu adalah bagian dari caraku untuk tinggal di dalam visi dan misinya Allah. Itu adalah bagian dari caraku untuk dapat mempercepat aku sampai kepada tujuan dan rencananya Allah.
Yusuf nggak ada masalah. Dia dijual oleh abangnya, jubahnya diambil, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah di rumah Potifar, dia difitnah, udah di dalam penjara, oleh juru minum, dia tidak lagi diingat, sampai akhirnya Allah memberikan suatu kesempatan, umur 30 tahun, dia dilantik menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Allah punya rencana yang besar di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Rencana dia begitu besar dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saatnya mengampuni adalah bagian dari caramu untuk sampai kepada visi dan misinya Allah. Mengampuni, memberikan pengampunan bagi orang lain adalah bagian dari cara yang engkau dan aku harus lakukan untuk cepat sampai kepada tujuan, rencana apa yang Allah telah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin kau melihat ada area-area kehidupanmu saat ini yang kau pikir sepertinya stagnan, yang kau pikir sepertinya tidak ada perubahan di area tadi, yang kau pikir sepertinya kayaknya nggak sesuai area kehidupanku yang ini dengan apa ada visi dan misi yang firman Tuhan katakan. Ini saatnya Bapak Ibu, engkau untuk melihat ke dalam, bukan untuk melihat keluar, tapi melihat ke dalam. Tuhan, berikanlah aku hati yang mau mengampuni. Tuhan, berikanlah aku hati yang ingin mau memberi pengampunan bagi orang lain. Katakan nama orang-orang yang pernah mengecewakan engkau. Berkati mereka, bless mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Ishak. Ishak tidak lama-lama mau bermasalah dengan orang yang pernah mengusir dia, seperti apa yang diceritakan di Kejadian 26. Ishak memutuskan dengan cepat, ya udah kita berdamai, peace, deal dan kita damai. Pagi benar dikatakan di Alkitab, Ishak melepas mereka, dan kau tahu apa yang terjadi? Sumur-sumur yang tadinya tidak mengeluarkan air dapat mengeluarkan air yang berbual-bual. Hari ini waktumu dan waktuku Bapak Ibu untuk cepat melepaskan pengampunan bagi orang lain, sehingga engkau akan melihat bagaimana visi dan misinya Allah, tujuan dan rencana Allah dapat termanifestasi di dalam kehidupanmu, dan engkau cepat sampai untuk menikmati tanah Kanaan yang telah Allah berikan kepada engkau dan aku, agar hidupmu memiliki umur yang panjang, sehat, Zoe life, diberkati, bebas khawatir, bebas dari ketakutan, dan hidupmu berkemenangan di dalam segala aspek. Wow, saya Mario Martin Kultop hari ini berhenti berbicara. Saya berharap apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi suatu pewahyuan bagi engkau dan aku, menjadi firman yang hidup. Sebelum menutup, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar lagi firman Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengerti lagi betapa Allah begitu mengasihi kami, betapa Allah telah mengampuni kami, betapa Allah telah menginginkan kehidupan kami yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memiliki hati yang mengampuni, kami mau memiliki hati yang mengasihi, kami mau memiliki hati yang memberi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau, dan aku percaya selama-lamanya kasih setianya ada di dalam engkau. Tetaplah berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, tetap andalkan Allah, tinggallah di dalam kasih-Nya, dan belajar untuk mengampuni orang lain, dan kau akan melihat bagaimana visi dan misinya Allah terjadi dan tergenapi dalam kehidupanmu. God bless you, goodbye, and see you.